Membahas bagaimana penanganan bencana banjir di Aceh, kita sudah terhubung dengan Wakil Gubernur Aceh, Pak Fadlullah, dan pemimpin redaksi National Geographic Indonesia, Didi Kasim. Selamat petang semuanya. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, saya ke Ya, Pak sore. Wagub dulu. Pak Wagub, per sore ini sudah ada data terbarukah Pak soal korban meninggal dunia, korban luka, dan juga korban hilang? Ya, sementara seperti disampaikan tadi korban, cuman ada 3 kabupaten kota yang belum bisa terhubung karena akses jalan ke sana semuanya terputus, yaitu Bener Meriah dan Aceh Tengah dan Gailus. Informasi yang kami dapatkan kemarin di Aceh Tengah ada 9 korban yang meninggal karena longsor. Kemudian terputus dikarenakan sinyal handphone dan listrik. Tadi pagi kami menerima traktor PLN sampaikan bahwa ada 12 tower listrik yang roboh di Aceh, tepatnya di Aceh di Biren, kemudian di Langsa dan di Aceh Tengah. Jadi ada 3 titik yang 12 tower yang akibat banjir. Jadi situasi kami saat ini hanya di beberapa tempat saja yang ada sinyal dan begitu juga dengan arus listrik. Jadi tidak semuanya yang ada arus listrik. Oh, ini ada info terbaru yang kami dapatkan, meninggal 10 orang saat ini. Halo? Dan masih adanya 3 wilayah yang terisolir. Apa yang dilakukan secara cepat dari Pemprov? Ya, kami pertama dengan PLN tadi pagi agar segera bisa arus listrik normal kembali. Hari ini ada 3 Hercules yang didatangkan dari Jakarta untuk peralatan listrik. Kemudian kemarin ada 2 Hercules. Rencananya besok pagi akan dipakai helikopter, ada 4 helikopter yang dari PLN untuk membawa barang ke lokasi. Itu yang penanganan tentang listrik. Sedangkan untuk penanganan yang lainnya kami lagi berusaha menerobos jalan-jalan darat, tapi tampaknya tidak memungkinkan. Tetap harus lewat udara. Kami menunggu jalur udara. Mungkin besok cuacanya kalau apabila semakin bagus, solusinya mungkin kami akan memakai pesawat seperti pesawat susi air untuk mengantar bantuan ke Bener Meriah dan Aceh Tengah, juga Gailus. Oke, Pak Didi, 3 provinsi secara bersamaan diterjang oleh bencana hidrologi. Nah, Anda melihatnya sejauh mana ini disebabkan oleh cuaca ekstrim dan sejauh mana ini karena kerusakan lingkungan? Sebetulnya ini saling terkait ya, Mbak ya. Artinya ketika cuaca ekstrim bertemu dengan lahan yang rapuh, ya selesai sudah gitu. Jadi memang ini memang kita tidak Sumatera ini rapuh gitu ya. Kerapuhan itu memang banyak terjadi di pilihan-pilihan buruk kita di pengelolaan hulu. Jadi, nah kebetulan kita ketemu sama anomali cuaca yang memang kita tidak bisa kontrol gitu ya. Siklon badai dan sebagainya ketika curah hujan begitu tinggi, daya dukung lingkungan, yang semestinya secara ekologi itu bisa menjaga itu sudah kehilangan daya jaganya terhadap bencana itu menghilang karena pilihan-pilihan buruk yang dilakukan oleh manusia juga gitu Pak Wagub izin. Pak Wagub, prioritas pertama tentu adalah penyelamatan manusia soal warganya. Sudah 21 orang, yang kehilangan 29 orang. Boleh diulang lagi Pak Wagub izin? Ya, ini data terbaru yang kami dapatkan, yang meninggal dunia sudah 21 orang, sedangkan yang kehilangan sudah 29 orang. Oke, 21 orang meninggal dunia. Oke, Pak Wagub, tentu prioritas sekarang adalah untuk menyelamatkan manusianya, menyelamatkan warga. Tapi dengan masih adanya hujan yang turun, masih ada potensi cuaca buruk. Bagaimana mitigasi juga dari Pemprov terkait potensi bencana susulan? Ya, kami lakukan beberapa langkah. Pertama dulu, tadi kami mendapatkan informasi ada bantuan dari pusat
kami harus bisa menerobos dulu ke tempat masyarakat yang terisolir saat ini. Memakai perahu karet, kami lagi menunggu kedatangan perahu karet, cuman tadi sempat terkontak sebentar dengan wilayah Bener Meriah. Mereka di sana memang terputusnya per kecamatan, bukan hanya terputus di tingkat kabupaten, tapi di setiap kecamatan mereka tidak bisa bergeser. Ini tidak ada pilihan lain. Memang kalau untuk menerobos sana harus lewat udara. Yang paling tepat ya mungkin pakai helikopter, itu yang paling tepat untuk bisa mengantar bantuan. Oke, evakuasi Iya. Oke, baik, itu evakuasi yang jadi fokus dulu sekarang. Nah tadi Pak Didi, tapi dengan ini adalah kaitannya juga dengan kerusakan lingkungan. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat mengantisipasi adanya potensi bencana susulan? Ya, kita harus segera memulai dengan rencana restorasi ya, Mbak. Kami fokus Memulihkan adalah tutupan yang hutan. mana yang bisa kami lakukan. Izin Pak Didi sekarang, izin Pak Wagub sekarang ke Pak Didi dulu. Ya, silakan. Baik, Mbak. Jadi memang kita mau tidak mau kita harus memulai program restorasi pulihkan tutupan hutan. Lalu kemudian juga memperbaiki tata ruang. Sekaligus juga program literasi, perbaikan tentang komunikasi, pemahaman tentang masyarakat di hilir juga harus tahu kondisi hulunya, bukan hanya melihat banjir ketika sudah datang gitu. Jadi penegakan hukum saya pikir itu juga salah satu yang harus diperkuat. Jadi memulihkan tutupan hutan itu adalah sesuatu yang harus kita mulai ulang, dan perbaiki tata ruang itu juga adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kita tata lagi ulang. Oke, pemulihan itu yang jadi PR terdekat dulu. Pak Didi Kasim, Pemret National Geographic Indonesia, dan Pak Fadlullah Wagub Aceh, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu semuanya.